pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ialah supaya kita menerima tetap namanya. setia dan Saudara percaya yang kasih, kepadanya. kita Shalom, selamat malam bagi kita semua. Kita tiba kembali di ringkasan Sekolah Sabat harian di hari Kamis tanggal 5 Januari. Judulnya adalah Harta di Surga. Ayat inti yang diambil di dalam pelajaran kita di pelajaran Sekolah Sabat hari Kamis ini adalah diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, dari ayat inti yang sudah dipaparkan tadi, dari sini kita bisa mengambil beberapa kalimat inti yang bisa kita diskusikan sama-sama ya. Kita bisa bedah sama-sama melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Hal yang pertama, kalimat yang pertama yang saya mau ambil adalah janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Menarik ya Bapak Ibu. Dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Dari sini ada banyak timbul satu pertanyaan ya pastinya ya. Kalau gitu boleh nggak sih kalau kita kaya gitu ya, kita punya banyak harta, boleh nggak sih gitu ya? Atau mungkin ada orang lain juga yang punya pemikiran bahwa ya karena kita Kristen jadi nggak boleh kaya gitu ya. Jadi ya kita hidup sederhana aja gitu. Entah itu sebagai satu pembatasan diri atau kita sementara berlindung di balik kemalasan ya gitu. Sehingga hal yang kurang pas kalau kita menjadi kaya. Ya kalau gitu kita hidup miskin aja gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nantinya kita bisa diskusikan sama-sama ya. Tetapi melalui pelajaran di hari Kamis ini memberikan satu petunjuk ya. Bukan masalah kita mau menjadi kaya atau kita punya materi yang banyak. Masalahnya bukan itu, bukan jumlah secara kuantitas ya, banyak atau sedikit. Tetapi yang mau ditunjukkan dari pelajaran ini adalah bagaimana kita sebagai gereja, bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan memiliki sudut pandang yang benar ya tentang harta ini ya, tentang harta baik itu pengelolaan ataupun bagaimana cara mendapatkannya ya. Jadi ketika firman ini menyampaikan bahwa ataupun mengamarkan kita untuk jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, dalam arti kata masih sangat luas ya. Tetapi Tuhan mau berkat-berkatnya, harta ini adalah berkat Tuhan, ini dikelola secara benar ya. Nah, hal yang kedua dari ayat tadi yang telah disampaikan adalah karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, berbicara tentang hati kita ya, hati kita ini apa kaitan antara hati kita dengan harta itu gitu ya. Kalau kita melihat dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, di sini kita harus memilih atau memilah antara pemilik harta dan pengelola harta ya. Tentu kita tahu ya, kita menyadari bahwa segala yang ada di atas dunia ini adalah milik Tuhan. Bahkan yang kita punya itu bukan punya kita, tetapi milik Tuhan. Hidup kita sendiri juga adalah sebetulnya milik Tuhan. Berarti kita tidak punya kewenangan atau klaim untuk itu adalah milik kita gitu ya. Nah, sementara posisi kita di mana?
kita ini pemilik atau pengelola gitu ya. Nah, posisi kita adalah hanya sebagai pengelola, tidak bisa lebih. Nah, menjadi satu masalah ketika status kita sebagai pengelola atau penata layanan ini beralih menjadi pemilik. Itu kan akan jadi masalah ya, itu akan jadi problem. Nah, ketika firman Tuhan mengatakan bahwa cinta akan uang lah akar kejahatan ya. Yang dimaksudkan adalah ketika kita mulai beralih ingin menjadi pemilik dari harta kekayaan itu. Nah, kita ini manusia yang sangat terbatas, kita manusia yang berdosa, sehingga ketika kita merasa bahwa itu adalah milik kita, maka penggunaan kedepannya untuk setiap harta kekayaan yang dipercayakan oleh Tuhan itu akan melenceng dari rencana yang mulia gitu. Kemudian poin yang ketiga yang mau saya bagikan adalah kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Menjadi satu pertanyaan buat saya secara pribadi, memang surga Tuhan itu butuh harta gitu ya. Kalau tadi dikatakan bahwa segala sesuatu itu adalah milik Tuhan, kenapa ada perintah firman ini mengatakan bahwa kumpulkanlah bagimu harta di surga gitu ya. Apakah ada makna tersendiri ya yang bisa kita diskusikan sama-sama melalui pelajaran ini. Tapi yang saya peroleh adalah yang pertama, ini bukan berkaitan dengan kita mengumpulkan secara kuantitatif sekali lagi ya, sedikit banyaknya harta yang kita kumpulkan di surga, enggak seperti itu ya. Tapi lebih ke bagaimana kita belajar sebagai seorang pengelola yang setia. Jadi setiap berkat yang Tuhan percayakan ke kita, entah itu banyak atau sedikit, dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, ketika kita setia untuk mengelolanya dengan baik ya, jadi berkat bagi banyak orang, menolong orang miskin, membantu pekerjaan Tuhan. Nah, ketika kita setia dalam berkat-berkat yang kecil, maka kita akan disanggupkan untuk mengelola berkat-berkat yang besar. Jadi pada intinya adalah bagaimana kita mengumpulkan bagimu harta di surga adalah berkaitan dengan poin yang pertama adalah cara untuk mengelola talenta harta yang dipercayakan ke kita. Nah, poin yang kedua, mengumpulkan harta di surga ini juga tidak hanya berkaitan dengan cara mengelolanya, tapi bagaimana cara kita mendapatkannya gitu ya. Mungkin kita berpikir bisa nggak sih misalkan uang hasil yang nggak benar gitu ya, misalkan korupsi atau apa, kita bisa persembahkan kepada Tuhan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang mulia. Kalau kita kembali ke status kita sebagai seorang hamba yang mengelola dari berkat-berkat Tuhan, kita dituntut untuk melakukannya dengan cara yang benar ya. Nah, kalau kita melakukannya dengan cara yang tidak benar, pastinya ya itu tidak akan jadi berkat. Itu bukan dari Tuhan ya, berkat itu bukan dari Tuhan. Jadi paling tidak dari pelajaran di hari Kamis ini menolong kita lebih banyak berdoa ya, kita lebih banyak berserah kepada Tuhan. Kita perlu merenungkan di dalam diri kita, apakah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan sampai sejauh ini setelah saya gunakan dengan benar gitu ya, untuk memajukan pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang lain, bahkan untuk berkenan ya, menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Nah, itu boleh menjadi satu perenungan buat kita. Nah, dari pelajaran ini ada satu kerinduan bagi kita bersama, ialah kita menjadi seorang pengelola ataupun kita menjadi seorang penata layanan yang setia ya, yang setia. Bukan kesetiaan itu tidak diukur berdasarkan kuantitas ya, tetapi bagaimana secara kualitas kita mengelola harta kekayaan itu dengan cara yang benar.
Kiranya pelajaran ringkasan sekolah sahabat yang sederhana ini di pelajaran hari Kamis ini boleh jadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.